Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, wes. Pokoknya di setiap kalian nonton itu bakalan gue sapa karena ada pagi, siang, malam ya kan. Sore, senja, sapa semuanya kan. Oke, di sini gue sekarang lagi sama rubah dulu kameranya. Tek. Ya, sama dia tuh. Yes. Oke, udah. Ganti kembali. Jadi ceritanya gini teman-teman. Kita itu nggak punya kameramen, nggak punya editor. Ya udah kita main berdua aja gitu. Kameranya pindahnya pakai OBS ya, Lai. Yes, Jadi thank you. di sini kita ngobrol-ngobrolin karena si Lai ini adalah guru dan bekerja di satu sekolah di Jakarta. Maka hari ini kita akan ngobrolin tentang bola. Ya kan, Lai? Jadi si Lai ini adalah fans Barca. Padahal dia itu sebenarnya nggak pernah nonton bola. Cuman dia punya jersey Barca 1 doang, itu juga dikasih hadiah ulang tahunnya, yang ngasih juga nggak tahu bola mungkin. Terus ngapain dia pakai dengan bangganya. Oh, terus kesini ada W88 ya gitu, jadi bukan Rakuten tapi W88 sini. Apa lah, kok W88? Siapa yang ngakun judi tuh? W88 Encol. Iya. Sama jersey Spanyol, ngapain coba sih, si Laban ya gitu. Itu awal mula Sila ini ngefans sama Barca ya. Padahal dia nggak pernah nonton Barca. Oke, tapi kedua. Iya kan? Sekarang masih ke topik kedua dong. Tapi kedua ya, kenapa MU bisa mundur ke peringkat kedua? MU itu bukan mundur sebenarnya. Cuman dia nggak nyadar aja kalau City itu masih nyimpen pertandingan banyak. Jadi dia santai, seri aja. Ya, akhirnya dia City naik terus. Padahal dia fokusnya ke Liverpool turun, City naik. Ya, dia tetap aja di situ. Gitu salahnya lah. Jadi yang bakalan juara Liga Inggris ini siapa? Liverpool, MU atau City atau siapa? Kalau menurut gue sih itu Southampton. Gak tau lah, kan susah diprediksi Liga Inggris itu lah. Gak yang kalau Liga Italia mungkin sekarang Milan di atas, tapi kan biasanya Scudetto-nya Juve terus, ya nggak? Terus kalau di Spanyol ini yang lagi naik nih Atleti ya. Tapi berdua ini kan biasanya ya Atletico jarang-jarang, tapi sesekali lah. Terus ada Madrid sama Barca. Di Jerman udah pastilah Munchen ya kan, rajanya. Di Prancis ketahuan, Liga top dunia itu udah ketahuan semua. Yang susah itu adalah Liga Inggris. Liga Inggris Liverpool yang sekarang, yang tahun kemarin gacor-gacornya aja harus nunggu berapa puluh tahun buat juara dulu gitu kan. Nah itu sih menurut gua, jadi masih susah ditebak. Bisa jadi MU. Harusnya Pasam ya yang ikut di sini kan, coy. Kenapa jadi kita ngomongin? Kalau lu semua lu gas, kalau Pasam kan dia fokus ke satu Liga Inggris dulu. Oh gitu. Iya, karena gue terlalu luas pemikiran gue. Gue terlalu mana ya? Pengetahuan sepak bola gue tuh terlalu cetek. Gitulah. Jadi gue harus bahas semuanya. Gak boleh menganaktirikan. Kan gue pandit. Nah, aku mau tanya, Lai. Apa nih? Kapan lu terakhir pacaran, Lai? Kalau pacaran yang bener-bener pacaran gitu lah ya. Kalau yang kalau ya maksudnya yang nembak gitu ya. Lama banget itu lah. Karena ya yang selanjutnya itu kita menjalin hubungan serius tanpa ikatan apa-apa. Walaupun bubar juga. Oh, sama orang Cina ya, Lai? Orang Cina sih. Lo kan orang Cina kemarin pacar lu. Next question. Oke. Itu udah lama banget, ngapain lu bahas? Pertanyaan yang kedua. Iya, Pak. Siapa yang sudah pernah jadi engkolmu? Siapa incaranmu sekarang, Le? Hah? Incaranmu? Ada incaranku. Yang tadi bikin galau ya, Le? That's right. Jadi kalian harus gini, follow IG-nya Bapak2_10. Di situ ada rubrik namanya Kata Pak Sugi. Kalian harus tonton di situ. Jadi itu ada tulisan-tulisan yang memotivasi. Jadi kalau kalian
ada di sekolah atau ada di kantor perusahaan yang butuh seminar, nah kita berdua itu bisa memotivasi dengan cara itu, cara komedi, dengan cara wawasan kita yang terlalu luas ini gitu. Jadi jangan yang motivasi, ayo kita harus muncul, nggak gitu, kita mah slow tapi mengarah. Yes. Gue mau tanya dong, Le. Apa? Lu harusnya support dong. Iya, kita bisa memotivasi gitu. Kenapa lu harus Soalnya gue malas tadi, Le. Gue mau tanya nih, Le. Kenapa di orang Jawa itu, kau dulu kan orang Jawa nih. Kenapa di orang Jawa itu sepak bola, cinta dan ya kan mix. Iya. Mau dia cewek, mau dia cowok, itu semua manggilnya Mas. Kalau di tempat kami kok kan, mau di cewek mau di cowok manggil? Misalnya tempat kami nih, saya manggil, ada misalnya cewek itu manggilnya Ito, ada laki-laki manggilnya Lae. Kalau kalian kan enggak lah, Mas sama Mbak lah, gimana sih lu? Mas. Mas kalau cowok, Mas kalau cewek Mbak lah. Oh, Mas sama Mbak. Lah kalau misalnya nih ada cewek yang manggil lu Mas, lu manggil cewek itu Mbak. Pertanyaan itu loh yang muncul ini. Masa gue panggil Mas? Lah, kok bisa salah sih lah? Lalu manggil Mbak Nur, Mbak Niken apa? Mbak Nur. Lah yaudah. Ya udahlah, berarti cici lorotin lu lah. Oh ya, jadi kita tuh sering banget sharing tentang suku kita masing-masing gitu. Jadi ini tadi random aja sih dia kayaknya nanyanya kayak gitu. Lagi lah ya. Next question. Ini bikin gue capek loh, Le. Gue harus ganti-ganti. Itu mau lu loh. Jadi gini guys. Jadi tadinya itu mau ditancap situ rekam satu-satu. Dia nggak mau, katanya ngeditnya nanti susah. Iya kan harusnya kita butuh satu tim lagi nih, Le. Iya, jadi kita tuh sebenarnya adalah tim yang sangat minim. Jadi nanti kita kalau seminar ya berdua. Biasanya kalau kita ngisi seminar, kalau gue lagi ngomong, Sila yang mengoperasikan. Kalau dia yang ngomong, dia jarang ngomong sih kayaknya. Lebih ke gue gitu. Ya udah. Jadi kalau kalian membutuhkan seseorang untuk seminar dengan harga yang terjangkau, kita lah orangnya kan. Bisa tentang engkol ya, Le. Bisa via Zoom, bisa datang langsung dengan protokol kesehatan yang oke lah, kita udah seminar di berapa tempat lah? Seminar di dapur sudah pernah, mana lagi di luar sudah pernah. Nih gue lagi ngangkat, dia ngejomplangin, ya sudahlah, gitulah, kita nggak ada akurnya sih sebenarnya. Oke guys, Lai, sekarang gue tanya Lai tentang kisah percintaanmu. Sebenarnya Lai, kau lebih memilih rupa atau sifat? Sifat lah, jelas sifat. Agak bohong gak sih guys kalau kayak gitu tuh? Menurut gue gini, kalau cowok itu ngeliat cewek dari rupa, kalau cewek itu ngeliat cowok dari tingkat kemapanan, bener gak sih? Enggak lah. Oh enggak. Kalau aku lihat dari sifat dulu, Le. Karena sifat itulah yang membuat kita nyaman. Itu, Le. Lu kalau misalnya punya cewek cantik tapi gak bisa bikin lu nyaman, ya gak batal juga kan? Gue mah selalu punya yang cantik dan nyaman sih, jadi gue bingung aja. Mungkin gue nyaman sama dia tapi mereka itu yang gak nyaman sama gue gitu, jadinya gue ditinggalin. Kalau gue beda, Le. Mungkin gue udah terlalu sering sama yang cantik, jadi sekarang ya lebih. Terus lu pikir yang sekarang gak cantik? Parah. Aduh parah, walaupun gue belum pernah ketemu sama cewek lu Lai, tapi gue yakin cewek lu cantik walaupun lu gak pernah nunjukin itu ke gue. Lu kan menutup rapat-rapat. Yes. Lu cuman cerita tentang sifatnya yang bagus-bagus itu, dan kesimpulan gue adalah dia berarti cantik dan mempunyai hati yang sekarang kamera kekal terus lah, gue capek. Jadi kamera kekal terus lah dulu, jadi ya gue tinggal ngasih suara aja. Oke, mendingan gini aja. Tadi kamera taruh ke atas, kita ngobrol biasa aja. Itu masuknya Spotify. Ngapain coba kalau nggak ada yang mau masuk kamera kayak gini kan? Ada loh platform yang namanya Spotify itu yang nggak membutuhkan muka. Gak apa-apa lah, biar penonton itu lebih fokus ke kau. Kalau aku kan janganlah, aku pakai masker.
Oh iya, gue bawa masker kok sebenarnya. Ini ada masker. Cuman gue lepas karena ini kan berjarak. Terus kita udah swab setahun yang lalu deh kayaknya pas awal pandemi. Terus awal-awal pandemi itu lu takut gak, Le? Awalnya itu sebenarnya gue nggak takut malah. Mana ada? Lu takut ya? Lu yang lebih takut ya? Gak ada. Awal itu gue nggak takut. Setelah ada teman gue yang kena, gue jadi takut gitu. Inilah terjadi kebohongan. Kebohongan. Terjadi kebohongan. Gue itu awal Karena banget. awal itu yang takut adalah kau dan yang gak takut adalah aku. Terus iya apa ya? Lupa aku lah. Setelah itu baru aku takut, kau udah gak takut lagi. Iya, Karena kita tuh apa? nggak pernah yang takut bareng gitu kan. Iya dong, karena Terus kita sekarang gue posisi yang gue agak khawatir, lu nggak. karena kita tidak ditakdirkan bersama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kan. Yes, thank you. Oke, jadi kalau menurut kalian nih guys, gimana sih kalian menghadapi pandemik yang udah lama ini? Apakah kalian bosan dengan keadaan ini? Kalau berharap cepat hilang sih, semua juga berharap cepat hilang ya. Cuman gini loh, kalau gue lihat itu jadi kayak bukan kebanyakan kebijakan ya. Pemerintah itu juga udah berpikir keras loh, mau gimana gitu kan. Sekarang coba kalau semuanya ini dibatasin, nggak boleh keluar, padahal di sini tuh lingkup ekonominya banyak orang. Tapi kalau nggak dibatasin nih kerumunannya bakalan menyebar. Gimana sih coba menurut lu, Lai? Ya, yang penting kita hidup seadanya aja lah. Kalau misalnya sakit Enggak, ya. maksudnya kan di antara kita mungkin ada yang protes ke pemerintah, ini kok ini nggak boleh sih, tapi kalau ini boleh gini. Itu Karena pemerintah semua juga lagi bingung mau mensinkronkan itu. Sebenarnya kerjanya udah luar biasa sih menurut gua. karena Jadi semua serba pemerintah salah. daerah, Le. pemerintah itu pusat. Semua serba salah. Jadi mau apapun dilakukan semua salah. Kata Pak Jokowi itu kan belum ada kebijakan atau belum ada cara yang tepat untuk menangani corona. Jadi apapun yang dibuat ya tetap aja serba salah, Le. Nah, kenapa ada negara yang tingkatnya menurun, bahkan kayaknya udah gak ada beritanya lagi. Walaupun di Indonesia juga sekarang kayaknya beritanya udah mulai berkurang. Dulu mah kita update tiap hari berapa nih ya. Apa mulai capek atau emang mulai menghilang? Kalau mulai menghilang mah kayaknya enggak deh. Ya masih ada lah, mungkin sekitar 3-4 bulan lagi mudah-mudahan. Jangan sampai 1 tahun lagi lah. Ya itu mah siapa yang bisa memprediksi. Maksud gue tentang orang-orang yang mungkin memprotes kebijakan ini itu loh. Maksud gue gini. Misalnya penjual A ini kan dibatasin waktunya, itu menurut lu gimana? Itu keputusan yang baik apa enggak sih sebenarnya? Enggak lah, sama aja kalau menurut gua ya, Lai. Sama aja mau dia dibatasi. Terus gimana pas dibatasi sampai pukul 17 WIB. 19. Pukul 17 sore, katakanlah biar dipercepat. Ya udah. Terus pas dia pulang, terus berpapasan sama orang yang COVID ya kena juga. Iya, maksudnya itu mengurangi apa enggak gitu loh kebijakan gitu. Kalau menurutku nggak terlalu, Lai. Tapi malah dampak ekonominya sangat gede. Iya, dampak ekonomi yang sangat gede. Sebenarnya yang pas itu ya harus mengikuti protokol doang, Le. Kalau udah pakai masker, udah cuci tangan, ya udah gitu, maksud lu gitu. Iya. Mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, udah. Orang misalnya nih ada yang benar-benar di rumah terus lah, katakan di rumah terus, bisa aja kena. Dari mana itu? Ya gak tahu, tapi bisa aja kena. Dia di rumah terus, tapi kena. Siapa tahu dia ibu rumah Bukan tangga berarti yang di rumah terus, tapi suaminya dari kerja di mana gitu. Iya, maksudnya bukan berarti dia pure dalam 24 jam di rumah terus ya, tapi dari 24 jam itu lebih banyak. Masih bisa kena iya, gitu ya. pasti kena. Jadi ya ada juga dari untung-untungan juga yang kena, yang nggak kena. Ada penyakit untung-untungan. Iyalah. Kalau menurut gua sih lain, pasti ada untung-untungnya juga. Oh, yang buktinya itu orang-orang yang benar-benar menjaga program kesehatan, protokol kesehatan itu kena juga. Buktinya siapa itu
ketua gugus itu. Taruh, lu ngomong panjang terus ini ke gua nih kameranya. Iya dong. Ngapa? Biar dia terfokus kepada kau lah. Kalau aku kan udah dikenal sama orang. Terbodoh. Terus? Ya intinya, ya gunakanlah masker setidaknya untuk meminimalisir kenanya kamu. Jadi ketika kamu ketika kamu nggak pakai masker, dia persentase untuk kena COVID lebih besar dibandingkan dengan memakai masker, itu doang. Tapi kalau misalnya dibilang apakah pasti tidak kena, enggak, kena juga. Orang ketua gugus COVID aja yang seharusnya dia yang paling ketat kena, gimana itu? Iya juga sih. Iya bener juga sih. Jadi ya udahlah, berarti berdoa aja berarti ya. Iyalah. Ikutin apa anjuran pemerintah, berdoa. Nah gini, banyak banget yang terdampak dari segi kerjaan. Menurut lu gimana? Ya pasti. Ini belum, maksud gua mulai pulih, cuman gak yang 100% banget, kayak kita aja masih ganti-gantian kan. Nah kalau kita ganti-gantian tapi kan gak ada potongan nih. Tapi mungkin ada yang di luar sana yang mungkin kontrak atau apa kan jadi susah. Kan benar-benar putus ya. Ya itulah dampak ekonomi yang dimunculkan oleh si COVID itu kan. Ya otomatis ada pengurangan tenaga kerja dan lain-lain. Ya mau gimana lagi? Itu terjadi karena aturan juga, aturan yang dibuat oleh pemerintah kan. Kalau misalnya tidak ada aturan seperti itu, pasti tidak ada pemotongan jumlah tenaga kerja kan. Makanya dibilang apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti ada salahnya juga, gak ada yang benar, pasti serba salah. Itulah sifat yang dimunculkan oleh si COVID. Berarti kalau menurut tuh, kalau kita tarik benang lagi ke belakang, pas masuk itu, pas kemarin tuh ada yang keluarga dari Depok itu nggak masalah ya, masuk ke Indonesia kan. Nah kita kenalnya yang masuk ke Indonesia itu pertama itu beliau yang kena gitu ya, yang dari Depok itu. Entah itu bener atau enggak, gue nggak tahu ya. Menurut lu harusnya pemerintah langsung kayak gimana tindakannya? Kalau kemarin kan emang gak langsung lockdown kan waktu itu ya? Ya kalau langsung lockdown malah lebih bahaya lagi kalau menurut gua lah ya. Karena banyak warga kita yang di luar negeri belum balik juga atau? Ya kalau misalnya langsung lockdown, nah pasti berdampak dengan ke ekonomi juga kan, dari pariwisatanya dan lain-lain. Gitu ya? Iya, emang benar-benar serba salah. Gara-gara COVID ini benar-benar serba salah. Gak ada yang sukses menangani COVID. China aja yang yang benar-benar kuat dari bidang ekonomi nggak bisa dibilang sukses, tapi dalam menurunkan angka positifnya memang bisa dibilang sudah lumayan sukses. Kalau kita kan di Jakarta, jadi ngelihatnya patuh semua sih sama prokes itu ya. Maksudnya ya 1-2 orang semua, kita lewat kemanapun kayaknya semuanya pakai masker. Kalau yang di daerah, kalau lu kemarin pulang kampung gimana tuh? Kalau kampung gue kayaknya nggak ada lah COVID. Takut. Nah ini yang gue pikir gini, nggak ada COVID itu antara kemungkinannya emang nggak ada yang bepergian jauh terus datang, atau emang nggak tes. Ya bisa aja sih, karena nggak tes secara masif. Jadi dia pengobatannya tradisional, misalnya kayaknya gejalanya serak nih atau apa, tapi dengan pengobatan tradisional. Karena kan sebenarnya dengan imun aja udah bisa kan. Maksudnya kalau imun kita kuat, dia hilang sendiri gitu kan maksudnya kan. Ya, apalagi kalau namanya kalau di kampung kan mungkin kena panas terus segala macem, yang nggak takut panas apa kan. Apa itu jadi kemungkinan bisa hilang sendiri? Kayaknya enggak lah. Karena emang nggak ada aja? Karena memang nggak ada aja, atau mungkin karena tidak dites. Nah, coba kalau misalnya dites masyarakatnya, ya kemungkinan aja ada yang muncul positif. Tapi karena memang nggak ada, karena kan COVID ini katanya ada yang OTG, nggak ada gejala apa-apa. Bisa aja masyarakat di sana itu kuat imunnya, jadi nggak ngerasain apa-apa walaupun dia udah positif COVID.
Karena di sana memang nggak ada, Le. Aktivitasnya sama, rame. Itu biasa ya, pasar Biasa. rame. Mm-mm. Ya, karena gue belum pulang kampung nih, jujur aja dari kemarin pas COVID gitu kan. Gue terakhir pulang kampung berarti Desember 2019. Intinya harapan kita sih vaksinasi itulah. Kalau misalnya memang sudah jelas dan semua sudah dapat, ya itulah kemungkinan yang bisa memutus. Tapi kan ada beritanya kalau vaksin itu nggak sepenuhnya terus lu nggak kena gitu kan. Jangan, apa namanya, jangan terlalu gimana, gue udah divaksin ini aman lah, gak gitu kan. Iya sih katanya, cuman setidaknya ya udah bisa memotong 70%. Kalau untuk pure katanya memang saya baca juga gitu, aku baca gitu. Gak sepenuhnya bahwa ketika divaksin gak bakalan kena COVID lagi, bisa aja kena COVID. Tapi setidaknya sudah ada penguatan psikis ya. Ya psikis kita udah merasa bahwa kita itu udah bisa. Nah justru itu kadang-kadang malah jadi bumerang, gue buat ini santai lah gitu. Tapi dari pendidikan ini kapan dapetnya apa vaksin itu? Itulah kita tunggu aja lah ya sih. Karena kalau mau ngevaksin tendik sama itunya doang, apa guru sama tenaga pendidikan juga, anaknya nggak divaksin sama aja. Harusnya kan lah pada saat pandemi gini lu nikah udah cocok coy, karena kalau lu nikah biaya pernikahan murah. Oke, bagi subscribernya Indosilaban, siapa yang mau nikah semoga ya. Apaan lu, orang subscriber gue lebih banyak murid. Alumninya ada kan, alumni ya kan. Oke Pak, nih gue nih edit lagi kan. Besok kayaknya kita mau podcast lagi, tapi nuansanya beda lah lu harus ikut juga. Kenapa tuh? Ada teman kita nanti yang mau berbicara di podcast YouTube Indosilaban. Oke, jadi besok Indosilaban bakalan podcast lagi. Ini hari apa lah nih? Ini hari Rebo. Bakalan upload hari besok ya, lainnya upload ya. Kalau bisa sekarang lah. Oh, hari ini bisa upload katanya. Karena ya itu tadi nggak mau ngedit, jadi pakai OBS doang. Nggak usah ngedit lah. Oke, jadi besok bakalan ada lagi pembahasan yang lebih teruntat. Besok tentang apa pembahasannya? Ini kan cuma ngelantur nih. Besok tentang apa? Tentang motivasi atau bagaimana mengatasi kekhawatiran kita selama proses pembelajaran di masa pandemi. Jadi nanti teman kita ini akan memotivasi yang subscribe YouTube ini, supaya kalau PJJ gak usah khawatir, gak usah terlalu panik, gak usah terlalu terbebani. Bawa santai aja. Ini benar-benar gokil ini coy. Gokil coy. Jadi sorry kalau semuanya gue nih nggak begitu formal gitu ya, karena emang CEO-nya ini bilangnya nggak usah terlalu formal. Jadi gue dibayar buat cuap-cuap gini aja. Dibayar dengan gorengan bakwan. Gue tagih karena belum ada sampai saat ini kan. Oke. Jadi besok nanti tutup dengan itu tadi loh. Apa? Limo opat. Harus loh, Le. Mau tahu aku. Gara-gara itu terlalu plagiat. Enggak plagiat itu, Le. Plagiat itu? Enggak. Plagiat itu? Enggak, Le. Plagiat itu. Kan kita menggunakan dengan ya udah. Tutup itu. Bilang gitu. Pokoknya harus gitulah. Dia itu terlalu terobsesi dengan Deddy Corbuzier. Jadi pakai OBS ini katanya Deddy Corbuzier juga pakai OBS ini, kata dia loh. Kita juga nggak tahu. Gear gua bakalan ada 2 atau 3 kamera yang nge-shoot narasumber, terus ada yang angle jauh gitu ya. Nanti baru disatuin, terus suara kita direkam. Ini gua udah dipakein clip on, ngapain langsung ke sini coba langsung pakai OBS. Jadi besok di podcast besok gua bakalan datengin bintang tamu. CEO ada di belakang kamera, bakalan yang ngedit gitu. Jadi tunggu video kita besok guys. Kalau ini jangan lupa di-share dulu, kasih info ke teman-teman kalian, follow IG-nya Hendro Silaban dan Dovian Aji di sini. Jangan lupa buat nonton videonya besok. Boom. Sekarang penutupnya Pum. Aku penutupnya engkol.